Saya Septa Koni Putra. Saya Cynthia Madonna akan membahas materi tentang Tinjauan historis Pancasila, dinamika dan tantangan Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Pada kali ini, materi yang akan dibahas adalah tentang tinjauan historis Pancasila, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tinjauan historis pendidikan Pancasila ini, bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Proses sejarah itu dimulai sejak Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram, sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dewasa ini terutama dalam masa reformasi. Bangsa Indonesia sebagai bangsa harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Dengan lain perkataan, bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Secara historis, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Atas dasar pengertian dan alasan historis, maka sangat penting bagi generasi penerus bangsa, terutama kalangan intelektual kampus, untuk mengkaji, memahami, dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah, yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pembukaan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 29 Mei 1945, Dr. K.R. T. Rajiman Widyo Diningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik meminta agar sidang mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin pada permulaan pidato dalam sidang Badan Penyelidik antara lain mengatakan sebagai berikut: kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan korban darah daging sejak beratus-ratus tahun, atau naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia. Dengan menetapkan Undang-Undang 1945 itu, maka Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia dan dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, ternyata tidak secara otomatis Pancasila dapat dilaksanakan secara benar dan konsisten. Selanjutnya, dinamika pendidikan Pancasila.
Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada 1960 diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau CIVEX. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Tidak lama sejak lahirnya ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 atau Eka Prasesetya Pancakarsa. P4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Selanjutnya diperkuat dengan TAP MPR RI nomor 2 MPR 1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya adalah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan berbagai program studi dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan, sumber daya, dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurangan tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya termasuk dalam corak perilaku. Pada umumnya termasuk dalam corak perilaku, kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Sebelum keberhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia. Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur, dan masif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai tidak Pancalisais atau anti-Pancasila. Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya, memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dan aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevan, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila adanya dinamika internal atau self-renewal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas apabila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.